Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Agustina, NIM 1909467. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai inkontinensia urin. Inkontinensia urin merupakan kondisi yang dialami tubuh di mana pengeluaran urin yang tidak terkenali atau tanpa disadari oleh pasien. Penyebabnya antara lain gangguan saraf refleks, tidak berfungsinya saraf, kerusakan refleks otot untuk berkemih, trauma, kerusakan sumsum tulang belakang, dan kelainan anatomis berupa fistula. Nah, inkontinensia urin ini merupakan ketidakmampuan seseorang untuk menahan keluarnya urin. Ada beberapa macam um, inkontinensia urin, yaitu yang pertama ada inkontinensia dorongan, yang merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin tanpa sadar, terjadi segera setelah merasa dorongan yang kuat untuk berkemih. Yang kedua ada total, merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin terus-menerus dan tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga ada inkontinensia stres, merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kehilangan urin hingga dari 50 mili, terjadi dengan peningkatan tekanan di perut. Yang keempat ada inkontinensia refleks, merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin yang tidak dirasakan, terjadi pada interval yang dapat diperkirakan bila volume kandung kemih mencapai jumlah tertentu. Dan yang terakhir, ada inkontinensia fungsional, yang merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengeluaran urin tanpa disadari dan tidak dapat diperkirakan. Ada beberapa penyebab terjadinya inkontinensia urin. Yang pertama adalah produksi urin yang lebih banyak dari biasanya dan sering buang air kecil. Kemudian ada gagal jantung, faktor usia yang lebih banyak ditemukan pada usia lebih dari 50 tahun. Kemudian lebih banyak terjadi pada lansia wanita daripada pria. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi hormon wanita, menyebabkan mengecilnya jalan untuk keluarnya urin, dan efek akibat melahirkan dapat mengakibatkan penurunan otot-otot dasar panggul. Perokok, minum alkohol, obesitas atau kelebihan berat badan, dan infeksi saluran kemih atau ISK. Gejala dan tanda mayor yang muncul dapat didiagnosis antara lain yaitu keluarnya urin tanpa distensi, nokturia atau sering mengompol. Distensi itu sakit, kemudian nyeri residu urinnya 100 mili. Kemudian ada tanda-tanda inkontinensia urin. Yang pertama untuk yang dorongan, inkontinensia dorongan, sering buang air kecil, kontraksi di luar ingin buang air kecil di kandung kemih. Kemudian ada inkontinensia total, yaitu alirannya konstan, terjadi pada saat tidak diperkirakan, tidak ada tekanan kandung kemih, sering berkemih berlebihan, dan pengobatan inkontinensia tidak berhasil. Kemudian ada inkontinensia stres, adanya urin menetes dan peningkatan tekanan abdomen, adanya dorongan berkemih, sering berkemih secara berlebihan atau pelvis, dan struktur penunjang lemah. Kemudian ada inkontinensia refleks, yaitu tidak ada dorongan untuk berkemih, merasa bahwa kandung kemih penuh. Kemudian ada kontraksi kandung kemih tidak dihambat pada internal. Kemudian ada yang terakhir, tanda dan gejala inkontinensia fungsional, adanya dorongan berkemih, kontraksi kandung kemih cukup kuat untuk mengeluarkan urin. Adapun kondisi yang terkait dengan inkontinensia urin adalah asma, alergi, penyakit neurologis, cedera kepala, multiple sklerosis, demyelinisasi saraf, neuropati alkohol. Beberapa penelitian menyatakan bahwa banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia urin pada lansia. Di antaranya adalah faktor usia, jenis kelamin. Ada hasil penelitian terkait menyatakan bahwa jenis kelamin dapat meningkatkan tanda-tanda sindrom Guillain-Barré. Komplikasi yang terjadi jika inkontinensia urin ini tidak tertangani. Penyakit ini perlu mendapatkan pengobatan yang sesuai. Apabila tidak diatasi segera, penyakit ini bisa mengakibatkan macam-macam komplikasi, di antaranya gangguan infeksi pada saluran kemih, infeksi pada kulit, khususnya daerah kemaluan, gangguan pola tidur, luka tekan, serta tanda kemerahan. Selain itu, lansia dengan inkontinensia urin sering dihindari orang-orang karena berbau pesing, minder, kurang percaya diri, dan menjadi lebih sering marah, sehingga mengakibatkan depresi dan isolasi. Untuk penata laksanaannya, penyakit ini jika tidak segera ditangani akan mempersulit rehabilitasi pengontrolan keluarnya urin. Penanganan inkontinensia urin ini sebagian besar tergantung pada penyebabnya. Penata laksana inkontinensia urin ini adalah untuk mengurangi faktor resiko, mempertahankan homeostatis, dan mengontrol inkontinensia urin, modifikasi lingkungan, medikasi, latihan otopelvis, dan pembedahan. Adapun kondisi yang terkait dengan inkontinensia urin adalah asma, alergi, penyakit neurologis, cedera kepala, multiple sklerosis, demyelinisasi saraf, neuropati
alkohol. Beberapa penelitian menyatakan bahwa banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inkontinensia urin pada lansia, di antaranya adalah faktor usia, jenis kelamin. Ada hasil penelitian terkait menyatakan bahwa jenis kelamin dapat meningkatkan tanda-tanda sindrom Guillain-Barré. Yang pertama, melakukan latihan menahan kemih untuk memperpanjang interval waktu berkemih dengan teknik relaksasi dan distraksi sehingga frekuensi berkemih 6-7 kali per hari. Lansia diharapkan dapat menahan keinginan untuk berkemih bila belum waktunya. Lansia dianjurkan untuk berkemih pada interval waktu tertentu, mula-mula setiap jam, selanjutnya perpanjang secara bertahap sampai lansia yang berkemih setiap 2-3 jam sekali. Membiasakan berkemih pada waktu-waktu yang telah ditentukan ini sesuai dengan kebiasaan lansia. From TED folding-nya dilakukan dengan cara mengajari lansia mengenai kondisi berkemih mereka serta dapat memberitahukan petugas atau pengasuhnya bila ingin berkemih. Teknik ini dilakukan pada lansia dengan gangguan fungsi kognitif atau berpikir. Kemudian yang kedua ada melakukan latihan otot dasar panggul dengan mengontraksi otot dasar panggul secara berulang-ulang. Caranya yaitu mengkontraksikan otot dasar panggul tersebut dengan cara berdiri di lantai dengan kedua kaki diletakkan dalam keadaan terbuka. Kemudian panggul atau pinggul digoyangkan ke kanan dan ke kiri kurang lebih 10 kali, ke depan ke belakang kurang lebih 10 kali. Gerakan seolah-olah memotong feses pada saat kita buang air besar lakukan kurang lebih 10 kali. Hal ini dilakukan agar otot dasar panggul menjadi lebih kuat dan uretra atau tempat keluarnya urin itu dapat tertutup dengan baik. Kemudian ada terapi farmakologi, obat-obatan yang dapat diberikan pada pasien adalah antikolinerik seperti oxyburitin, propantin, dan lain-lain. Kemudian pada inkontinensia stres diberikan alpha adrenergic agnosis, yaitu untuk meningkatkan resistensi uretra. Pada spiral itu diberikan cholinergic agnosis seperti Bectonecol. Nah, terapi pembedahan ini kemudian ada yang terapi pembedahan, yaitu dapat dipertimbangkan pada inkontinensia tipe stres dan urgensi. Kemudian ada modalitas lain sambil melakukan terapi dan mengobati masalah medik yang menyebabkan penyakit tersebut. Dapat pula digunakan beberapa alat bantu pada lansia yang mengalami inkontinensia urin. Di antaranya adalah pampers dan kateter. Kemudian pemantauan asupan cairan pada orang dewasa, minimal asupan cairannya adalah 1.500 ml per hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.